Welcome to podcast Agane. Di mulai ada keanehan, di situ ada podcast Agane. Aneh-aneh hanya di podcast Agane. Kalau nggak aneh, bukan podcast Agane namanya. Namanya podcast Agane. Ya aneh lah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini topiknya kita akan membahas apa, Wajal? Oke, pada video kali ini kita temanya akan membahas tentang kinerja para bupati dan bawahan-bawahannya, yaitu camat dan kepala desa serta wakil-wakil. Nah, jadi itu. Jadi ini kita akan membahas umum gitu ya, dan mencontohkan satu wilayah juga ya. Jadi langsung saja dari saya. Jadi ketika para bupati di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau dia bekerja tapi hasilnya gitu-gitu saja, jadi sangat disayangkan gitu ya. Uang lancar terus tapi perubahan tidak ada, kalau ada pun minim. Jadi banyak kadang gitu ya, para bupati di seluruh Indonesia ini sebagian dia bekerja cuman untuk ke masyarakat minim gitu ya, kadang pun ke masyarakat hanya saja pencitraan, cuman untuk kemajuan minim gitu ya. Kadang hanya sekedar ya gitu-gitu aja, pencitraan lah, sekedar kunjungan dah, kadang jarang terrealisasi atau dilaksanakan gitu. Mengapa? Karena kebanyakan hanya sekedar kata-kata dan janji manis, sehingga hal-hal yang dijanjikan pun tidak dilakukan. Jadi banyak yang ya mengatasi masalah terus, dan kegiatan ini, kegiatan itu, sehingga tidak diadakan gitu ya. Ini sangat miris ya. Dimanapun itu berada bupati seluruh Indonesia, jadi masyarakat harus pintar gitu ya. Kalau tidak ada perubahan ya bagaimana kita berhak menuntut hak kita ya, demo gitu, bukan berarti nganjuran demo atau bagaimana gitu ya, agar didengar dan masyarakat juga ini ya, bayar pajak segala macam. Jadi ya jangan menyusahkan gitu ya. Ya seperti kata dari kita untuk kita gitu. Jadi penting juga namanya satu hak suara gitu ya. Karena Indonesia ini adalah negara yang demokrasi gitu ya. Jadi kalau kita demokrasi dibungkam ya nggak masuk akal gitu. Yang penting caranya bagus gitu ya. Gitu dari masyarakat maupun pemerintahan gitu ya, jajaran. Dan begitu juga dengan camat. Jadi jarang kali sekali camat turun ke lapangan gitu ya. Ya seringnya ya paling ya kepala desa gitu ya. Dan satu hal penting juga, kalau satu pejabat, bupati, camat maupun kepala desa, kalau hartanya banyak cuma kinerja kurang bagus, itu wajib dipertanyakan dan diaudit, atau bahasa biasanya kampungnya diperiksa gitu ya. Tujuannya agar apa? Biar korupsi-korupsi ini tidak disalahgunakan gitu ya. Jadi uang-uangnya harus dipergunakan, bukan untuk diri sendiri. Ada juga sebagian contoh lah, di Asahan ini mungkin ada beberapa, banyak juga di desa-desa maupun kepala desa maupun camatnya, bupati,
Contohnya aja lah kayak di Kecamatan Butupan di Kabupaten Asahan. Banyak desa-desa itu ya minim perubahan gitu ya. Dia kerja, cuman perubahan itu kadang ada kadang enggak gitu ya. Jadi tugas mereka itu apa? Masih banyak juga sosialisasi jarang dilakukan, pengangguran masih banyak. Jadi mereka ya kerja hanya sekedar kumpulan ya udah. Jadi jarang gitu ya mereka sosialisasi tujuan kedepannya kayak mana, desa ini kayak mana, jarang sosialisasi, bahkan pun nggak ada gitu di Kecamatan Tupani. Kalau ada pun ya minim kali. Jadi tidak transparansi juga gitu ya. Keuangan-keuangan dibuat apa, untuk apa, tidak ada, informasi ya minim. Jadi penting juga harus diselidiki juga gitu, kepala desa yang ada di Kecamatan Buntupani. Alokasi dananya harus sesuai dan tepat sasaran gitu ya, agar masyarakat sejahtera dan merasakan gitu ya. Jadi jangan dipakai untuk pribadi dan sekelompok-kelompok desa gitu ya, perangkat-perangkat desa gitu ya. Jadi penting juga gitu ya, agar desa maju ya kepala desanya harus ngerti gitu ya, dan kebutuhan masyarakat itu apa gitu ya. Jadi jangan mikirkan kinerja sendiri tapi masyarakat tidak gitu ya. Hanya sekedar program-program, itu udah hal yang biasa gitu. Jadi harus diperhatikan juga masyarakatnya. Nah, kegiatan biar mengurangi kesulitan maupun anak muda yang nganggur. Jadi gitulah, jadi penting juga diperiksa kepala desa yang ada di Kecamatan Buntupani, Kabupaten Asahan gitu ya, agar dana-dana itu sesuai. Jadi ya sekedar periksa aja, kalau dia kaya tapi kinerjanya tidak ada itu wajib dipertanyakan. Kalau dia audit juga kepala desa yang ada di Kecamatan Buntupani gitu ya, diperiksa hartanya dan program kerjanya kayak mana, bagus atau tidak, dan survei ke lapangan dan tanya masyarakat ada nggak perubahan gitu ya. Tiap desa-desa yang ada di Kecamatan Butupan ini maupun seluruh yang ada di Asahan gitu ya. Saya sangat peduli ini di Asahan ya, karena saya sendiri orang Asahan kabupatennya. Jadi ya mau sampai kapan permainan-permainan ini? Bekerja menikmatin uang tapi masyarakat ya udah, masa bawah sama atas ya kayak gitu aja, jadi ya nggak masuk akal gitu ya. Mau menikmatin harta duniawi, cuman kalian mikir sesaat gitu ya, jadi sangat disayangkan gitu. Jadi tolonglah rubah sikap gila korupsi kalaupun ada ya. Jadi begitu, yang ditakutkan money laundry atau pencucian uang dengan cara ya mencairkan uang dan membeli tanah gitu ya. Jadi ini sangat bahaya money laundry yang diberikan barang-barang gitu ya. Dan barang maupun itu tanah dan segala macam. Jadi begitulah. Sepakat juga sih dengan apa yang dibicarakan oleh Wajar gitu ya. Jadi pentingnya juga kinerja-kinerja bupati yang ada di Sumatera Utara ini pun dimanapun lah berada, diperiksa kinerjanya, karena uang udah dikasihkan tapi kinerjanya minim ya masa mau makan gaji buta dan sekedar mengenai program tapi tidak dilaksanakan gitu ya. Jadi ya masa gitu-gitu aja ya, berarti tidak bisa melaksanakan tugas gitu kan, dan tidak sanggup, hanya sekedar mampu gitu ya, yang nikmatin uang masyarakat tapi tidak ke masyarakat, jadi gitu. Jadi penting juga namanya bupati, camat, kepala desa, penting juga diaudit, disurvei ke lapangan, tanya ke masyarakat dan kinerjanya gimana, ada perubahan atau tidak, dan kekayaannya sumbernya dari mana dan untuk apa gitu ya, alokasinya. Jadi
Sebenarnya gaji-gaji mereka pokoknya itu minim sebenarnya kalau kepala desa, camat, bupati. Cuman uang-uang premi lainnya yang banyak. Uang gaji luar dari pokok ya. Jadi harus diperiksa gitu ya. Kinerja sama hartanya dan tanya ke masyarakat. Dan kalau masyarakatnya itu jujur, si kepala desa ini atau camat ini, bupati ini responnya tidak baik, ya berarti ya kurang bagus. Penting juga diganti gitu ya, yang mampu dan sesuai visi misi dan bertekad untuk mengubah kemajuan suatu wilayah tersebut. Jadi ya gitulah tambahan. Mungkin itu aja dari Butong mengenai kinerja gitu ya. Baiklah, sepertinya sudah cukup topik pembahasan kita kali ini membahas kinerja gitu ya, para pemimpin dari bupati, camat, dan kepala desa. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Tidak bermaksud apa-apa, sekedar sharing mengenai hasil kinerja secara lisan maupun kenyataan gitu ya. Jadi biar dana-dana itu tersalurkan gitu ya. Jadi biar masyarakat tahu, jadi penasaran juga gitu minimnya perubahan. Jadi itu aja. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula dengan Butong akhirnya video kali ini. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf, dan ini tidak bermaksud apa-apa, cuma sedang menanggapi kinerja gitu ya. Soalnya banyak juga minimnya perubahan gitu. Jadi penting juga para pemimpin memeriksa kinerja dan survei lapangan, langsung tanyakan gimana si para pemimpin ini atau kepala desa, camat, bupati, dan alokasi dana itu untuk apa aja gitu ya. Jadi itu aja. Sekian, terima kasih. Dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali, dan semangat terus dan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan.